Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kembali terulang pelarangan orang Kristen beribadah. Tapi kali ini cukup luar biasa sahabat. Dalam video ini bagaimana orang lagi beribadah dipecahin kacanya. Saya nggak tahu apakah dilempar atau dipukul sehingga kaca itu pecah. Dan lebih mirisnya lagi, seorang yang berjenggot dan rambut gondrong mengeluarkan golok, mengatakan akan dihabisi nyawanya. Jadi sepertinya ya dari nada-nada bicaranya ini seperti di Sumatera ya. Kejadiannya di Sumatera. Kita tonton videonya sahabat. Kita konfirmasi dulu. Nah, kami mau mengadakan ini. Gitu. Dan kalian harus konfirmasi juga dengan RT RW di sini kegiatan ini. Karena memang ini beda. Mari kan kalau masalah ibadah ini seperti ibadah ini, kan bisa konfirmasikan panggil punya kontrakan. Begini tolong hentikan. Tapi kalau rumah yatim sendiri seperti ini, Masuk aku rumahku. Ya memang betul juga suka. Saya cuma pecahkan kaca rumah saya. Bisa kan? Udah nggak? Kenapa tadi mau pecah kaca? Jangan itu borok nanti. Borok nanti banyak. Jangan kau. Saya lagi ibadah, enggak? Borok kau nanti. Borok nanti. Apa emang? Siapa yang nggak boleh saya pegang? Siapa yang nggak boleh? Borok kalian nanti semua jadi. Sabar. Ini. Saya kerahkan masalah itu semua panuan ini tahu. Depannya mata panuan ini mampu kalian semua. Tahu? Yang buat gawat tenang-tenang tidur kita di sini sampai di sini kita nahan-nahan. Makanya tadi Bapak itu menyuruh kita di atas itu supaya mereka disuruh pulang ini. Dari nada bicara yang berjenggot ini, saya tahu ini suku apa dia ini sahabat. Orang mana dia ini. Dan sukunya dia ini paling banyak merantau sahabat. Merantau di daerah-daerah Kristen. Iya, banyak ini. Mereka ini berdagang ini sahabat. Dari nada bicaranya ya. Mereka ini berdagang. Dan mereka itu pergi ke daerah-daerah Kristen gitu ya. Berdagang, habis itu bangun musola, nanti di tempat dagangannya bangun masjid. Dan puji Tuhan ya, orang Kristen baik-baik. Tidak pernah orang ini digebukin, dipukul atau diancam pakai senjata. Tetapi ini abang yang berjenggot ini, yang bergondrong, yang rambut gondrong kayak penyanyi metal ini ya, tidak tahu diri. Gimana kalau sukunya yang rajin merantau itu dilakukan hal yang sama kepada kaum saudara seimannya. Ini kan sudah kebablasan ini sahabat. Orang beribadah diancam nyawanya, akan dihabisi, akan dipisahkan kepala dan tubuh sambil bawa senjata tajam. Luar biasa abang ini melarang orang Kristen beribadah. Padahal saudara-saudara sesukunya, saudara-saudara seimannya perantau juga. Apa salahnya saling memaklumi? Dan yang dia hadapi itu, saya lihat orang-orang Kristen itu, saya melihat ya dari nada bicaranya itu, saudara-saudara kita orang Nias. Saudara tahu orang kita Nias. Kalau main gitu-gituan sih aduh kecil bagi mereka itu sahabat. Kalau secara dunia, secara preman ya, sama kayak orang Batak. Kalau bagian begitu-begitu tikap menikam, menghabisi nyawa, bukan gak punya nyali saudaraku. Orang-orang Kristen punya nyali, tapi untuk duniawi. Untuk jadi preman-preman, untuk hal-hal yang haram-haram gitu ya, untuk hal-hal dunia lah, untuk preman-preman. Tetapi untuk agama, mereka tidak akan lakukan. Mereka punya pemikiran yang cerdas saudaraku. Tahu membedakan mana dunia, mana agama. Tahu dia sahabat. Tahu dia. Jadi yang dia geruduk ini, dipikirnya orang nggak bernyali. Bernyali tuh sahabat. Kalau nggak bernyali, nggak mungkin dia merantau. Itu, ya itulah yang terjadi ya. Dan saya melihat kalau pemerintah terus berdiam hal-hal seperti ini sampai orang Kristen beribadah itu ya, diancam nyawanya, itu seperti orang itu dilempar gitu ya, diancam pakai senjata. Ini akan terus-terusan terjadi begini kepada orang-orang Kristen. Masa beribadah di rumah diancam? Ya taruhlah itu memang rumahnya ya. Taruh itu memang rumahnya, tapi kan itu dikontrak. Tak boleh begitu. Ada perjanjian, mana boleh orang ngontrak main usir-usir saja, itu bisa kena pidana. Apalagi orang ngontrak itu digangguin, itu tidak boleh walaupun itu rumahnya, tapi kan orang itu sudah ngontrak, sudah dibayar uang kontraknya. Jadi karena itu rumahnya bebas dia masuk ke kamar itu, ini kan rumahku gitu, walaupun orang ngontrak. Ya tidak boleh begitu. Ya sahabat yang terkasih, ini bapak yang berjenggot yang kayak penyanyi metal ini ya supaya dipantau oleh pihak kepolisian yang kita cintai, karena ini sangat berisiko, pengancaman kepada orang yang beribadah, pengancaman nyawa.
Tuhan berkati kita semua. Shalom. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Ini sering terjadi dan ini bukan hanya sekali terjadi di negeri kita ini. Sampai sekarang ini merupakan masalah yang tidak pernah beres dari dulu sampai sekarang. Padahal ada undang-undang yang sudah menjamin hak kita untuk bisa beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Tetapi orang-orang yang intoleran ini, kelompok-kelompok intoleran ini, mereka tidak peduli dengan undang-undang tersebut. Mereka tidak takut yang namanya hukum pidana itu. Nah, sekalipun ada konsekuensi, seharusnya ada konsekuensi bagi mereka yang melakukan pelarangan ibadah. Dan sah-sah saja kalau pemilik rumah kontrak itu mungkin merasa keberatan karena rumah dia itu dijadikan sebagai rumah doa atau tempat untuk beribadah. Nah, teman-teman, sebenarnya itu tidak ada haknya ya untuk melarang itu. Nah, karena yang dikontrak itu rumahnya. Jadi kalau orang berdoa di sana itu tidak perlu minta izin, kecuali kalau mereka tidak kontrak. Nah, sekarang kan posisi rumah itu dikontrak. Dan semua rumah itu ada dalam kuasa mereka selama berlakunya kontrak itu. Kecuali kalau sudah habis kontraknya. Nah, jadi tidak ada yang namanya larangan-larangan di sana. Atau tunggu selesai atau habis kontraknya, ya terserah mau dikasih kontrak lagi atau tidak. Itu lain cerita. Tetapi ini yang berhubungan dengan ibadah, persekutuan atau doa, itu tidak ada haknya untuk melarang orang beribadah. Nah, jadi itu yang kita sudah lihat di depan mata kita yang sering terjadi di negara kita ini, teman-teman ya. Kita kurang tahu bagaimana ketegasan pemerintah terkait masalah-masalah intoleran ini. Sekalipun itu Menteri Agama itu sudah banyak berbicara tentang toleransi di pidatonya di berbagai gereja, tetapi menurut saya itu hanya ucapan yang menurut saya cukup tegas, tapi tindakan tidak tegas. Nah, artinya bahwa ucapan yang tegas itu seharusnya disertai oleh tindakan yang tegas. Jadi itu sebabnya kenapa banyak merajalela orang yang intoleran di negara kita ini, karena tidak ada tindakan tegas dari pemerintahan. Seolah-olah ada pembiaran. Sekalipun mereka diproses secara hukum, itu tidak berat-berat sekali lah hukumannya, seperti si Wawan. Berapa bulan saja ditahan lalu dikeluarkan, padahal terang-terangan dia masuk ke gereja. Nah, kali ini membawa parang untuk mengancam nyawa orang yang sedang beribadah, yang sedang melaksanakan ibadahnya. Bayangkan teman-teman, itu suatu permasalahan di negara kita ini yang seharusnya ini tidak boleh dibiarkan. Karena kita semua warga Indonesia itu setara di mata hukum, sama di mata hukum siapapun dia. Tetapi ya bagaimanalah, kita sebagai minoritas yang selalu dipojokkan. Artinya kita sebagai minoritas, kita tetap berdoa bagi mereka supaya mereka mendapatkan hidayah. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau terjadi sebaliknya kepada mereka, saya percaya bahwa ini akan terjadi demo berjilid-jilid, teman-teman ya. Ini orang-orang yang melarang ibadah ini, mereka itu kurang waras sebenarnya. Mereka tidak buka mata. Coba kalau mereka pergi misalnya merantau di kantong-kantong Kristen atau daerah-daerah yang mayoritasnya Kristen. Nah, pasti tidak akan pernah terjadi yang namanya pelarangan ibadah saudara kita Muslim, khususnya di Pulau Nias misalnya teman-teman ya. Karena saya lihat di video tadi ya bahwa orang yang beribadah itu orang Nias. Cobalah yang gondrong itu, yang bawa sajam itu, coba pergi main-main ke Nias, lihat bagaimana di sana. Apakah pernah terjadi pelarangan ibadah? Itu masjid ada di tengah-tengah orang Kristen dan tidak pernah diusik, tidak pernah diganggu, tidak pernah dipersekusi. Kenapa? Karena orang Kristen itu tahu bagaimana kita harus memiliki hak, bagaimana hak kita itu dijamin oleh konstitusi. Dan lepas dari undang-undang yang sudah ada, itu yang dijunjung tinggi oleh orang Kristen adalah hukum Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Itu saja yang mau saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.